Rekor pramusim tanpa kekalahan. Apakah Persebaya era Bernardo Tavares siap dominasi kompetisi utama? 4 laga, 4 kemenangan, 0 kekalahan. Bernardo Tavares belum melempar satu taktik pun di kompetisi resmi, tapi aura magisnya sudah membuat panggung Liga 1 ketakutan. Bukan sekedar menang, Persebaya era baru ini tampil tanpa ampun sepanjang pramusim. Menyapu bersih seluruh laga di fase grup, bonek dibuat bergemuruh saat musuh bebuyutan Arema FC dilibas tanpa sisa. Belum berhenti di situ, sang juara bertahan Persib Bandung pun dipaksa berlutut dan tak berdaya menghadapi skema disiplin tinggi khas pelatih asal Portugal ini. Ujian internasional, Penang FC pun tak luput dari terkaman Green Force lewat kemenangan krusial 1-0. Benteng pertahanan rapat, transisi secepat kilat, dan efisiensi mematikan kini jadi identitas baru Persebaya. Namun sejarah kerap memberi peringatan pahit. Pramusim yang sempurna tak pernah menjamin trofi di akhir musim. Saat kompetisi utama dimulai, tekanan sesungguhnya baru saja datang. Apakah disiplin besi Tavares benar-benar obat pemungkas dahaga juara publik Surabaya? Ataukah semua dominasi ini hanya ilusi manis yang akan meleset saat liga dimulai? Papan skor pramusim sudah bersih, tapi pesan teror telah dikirimkan ke seluruh penjuru negeri. Satu hal yang pasti, monster taktis Bernardo Tavares telah bangun dari tidurnya, dan Liga 1 jelas sedang tidak baik-baik saja. Transformasi taktik Bernardo Tavares, akankah mengubah Persebaya menjadi tim pertahanan paling kokoh? Tembok Berlin di Surabaya akhirnya berdiri. Tembus lini belakang Persebaya musim ini bukan lagi soal taktik, tapi soal mukjizat yang hampir mustahil terjadi. Di bawah kendali dingin Bernardo Tavares, bajul ijo tak lagi cuma soal menyerang dengan Spartan, tapi tentang seni bertahan yang mengerikan. Sepanjang turnamen pramusim, gawang Persebaya bagaikan dikunci rapat dari luar. Hanya 2 gol. Ya, cuma 2 kali kiper Persebaya harus memungut bola dari jaringnya dari puluhan ancaman mematikan lawan. Tavares menyulap lini belakang Persebaya menjadi garis pertahanan paling kedap air di tanah air. Disiplin posisi yang gila, tackle tanpa kompromi, dan komunikasi antar pemain yang begitu presisi membuat penyerang lawan frustrasi, bahkan sebelum memasuki kotak penalti. Banyak yang menyebut ini adalah fondasi terbaik Persebaya dalam 1 dekade terakhir. Namun, bertahan dengan intensitas setinggi ini di maraton panjang Liga 1 jelas bukan perkara mudah. Satu celah kecil, satu kelengahan fokus bisa merusak mahakarya pertahanan yang sedang dibangun pelatih asal Portugal tersebut. Apakah disiplin baja ini mampu bertahan konsisten selama 34 pekan penuh? Atau justru bakal runtuh saat tim-tim besar mulai menemukan celah di tembok kokoh ini? Pramusim telah membuktikan satu hal, menyerang Persebaya sama saja menyetorkan nyawa ke mulut buaya. Tembok pertahanan bernyawa itu kini telah berdiri tegak, dan para striker Liga 1 bersiaplah gigit jari. Daftar pemain lokal Persebaya yang layak dipanggil Timnas Indonesia setelah tampil impresif di pramusim. Sebenarnya sudah layak dipanggil Timnas kembali. Tampil luar biasa di pramusim, pilar-pilar lokal Persebaya kini resmi mengirim sinyal bahaya untuk persaingan di skuad Timnas Indonesia. Di bawah tempaan keras Bernardo Tavares, talenta lokal bajul hijau bertransformasi menjadi monster yang menakutkan. Hernando Ari kembali membuktikan kapasitasnya sebagai tembok terakhir paling dingin di tanah air lewat refleksi ajaib dan kepemimpinan yang makin matang. Tapi bukan hanya Hernando, nama-nama baru dan deretan pemain muda Persebaya tampil meledak-ledak. Dari tackle tanpa kompromi di lini belakang hingga kreativitas lokal yang mengacak-acak pertahanan lawan di ajang pramusim. Mereka tak sekedar melengkapi kuota pemain, tapi tampil dominan, percaya diri dan mendikte permainan seolah panggung internasional sudah melambaikan tangan di depan mata. Performa gilanya para lokal hero ini jelas bikin pusing tim pelatih Garuda. Di satu sisi, persaingan di timnas saat ini dihuni deretan pemain abroad dan naturalisasi kelas dunia. Namun di sisi lain, konsistensi dan determinasi tinggi anak-anak Surabaya ini terlalu mencolok untuk terus diabaikan. Apakah magis pramusim ini cukup kuat untuk menggusur nama-nama langganan timnas, ataukah langkah mereka akan terhenti sekedar jadi pahlawan lokal di kota pahlawan? Panggung pramusim telah usai, dan surat panggilan itu kini tinggal menunggu waktu. Garuda Muda dari Surabaya telah mengepakkan sayapnya lebar-lebar dan siap menteror kanggung sepak bola Asia. Peran bonek dan atmosfer GBT. Mengapa Stadion Gelora Bung Tomo kembali menjadi benteng angker musim ini? Bukan cuma 11 pemain di lapangan. Atmosfer gila Gelora Bung Tomo kembali membakar panggung sepak bola tanah air dan meruntuhkan mental setiap musuh yang berani melangkah masuk. Gelora Bung Tomo bukan lagi sekadar stadion, tapi neraka hijau yang siap menelan siapapun nyawa lawan.
Nyanyian puluhan ribu bonek yang tak henti bergemuruh sepanjang 90 menit, kini menjelma menjadi senjata ke-12 yang paling mematikan bagi Persebaya. Di pramusim ini, intensitas dukungan di tribun GBP mencapai titik paling mengerikan dalam beberapa tahun terakhir. Intimidasi visual lewat koreografi magis dikombinasikan dengan tekanan suara yang memekakan telinga, terbukti sukses membuat koordinasi dan fokus tim-tim papan atas buyar seketika. Pemain lawan dibuat gemetar, kaki mereka terasa berat, dan keputusan di lapangan menjadi kacau balau hanya karena teror mental dari tribun. Namun, menjadi benteng paling angker di Indonesia membawa beban yang sangat berat. Sorakan yang bisa membakar semangat pemain Persebaya ini juga bisa berbalik menjadi tekanan tak tertahankan jika hasil di lapangan tak sesuai harapan. Saat tensi kompetisi resmi memuncak, apakah keangkeran GBT akan terus menjadi jimat kemenangan tanpa celah? Ataukah tekanan masif dari puluhan ribu pasang mata ini justru bisa menjadi senjata makan tuan saat bajul ijo tertinggal? Pintu neraka telah dibuka lebar-lebar, dan tak ada jalan keluar bagi siapapun yang bertandang ke Surabaya. Selamat datang di Gelora Bung Tomo, tempat di mana nyali musuh datang untuk diuji dan pulang untuk dihancurkan. Persebaya raih kemenangan tipis atas Penang FC, pelatih Bernardo Tavares tekankan sikap rendah hati. Persebaya Surabaya berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Penang FC dari Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu, 15 Agustus 2026. Gol tunggal yang dicetak Walber Mota membawa Green Force unggul, namun pelatih Bernardo Tavares mengingatkan timnya agar tidak cepat puas dan tetap menjaga fokus menghadapi kompetisi resmi yang akan datang. Meski meraih hasil positif, Bernardo Tavares menilai kemenangan ini bukan segalanya. Ia menekankan bahwa laga uji coba seperti ini merupakan proses untuk mengukur kesiapan tim, dan anak asuhnya tidak boleh terlena dengan prestasi juara Piala Presiden sebelumnya. Pelatih asal Portugal tersebut menekankan pentingnya sikap rendah hati dan persiapan matang untuk menghadapi tantangan di kompetisi resmi. Tavares juga mengungkapkan sejumlah kelemahan yang terlihat selama pertandingan, terutama pada lini pertahanan Persebaya. Beberapa peluang berbahaya yang diberikan kepada Penang FC menunjukkan adanya kehilangan fokus dan kesalahan elementer yang tidak boleh terulang. Ia mencontohkan bahwa jika bermain melawan tim kuat lain seperti Bayangkara, Persebaya bisa saja kalah jika masalah tersebut tidak segera diperbaiki. Evaluasi lini tengah bajul ijo. Apakah duet Francisco Rivera dan Gladson Paixão sudah maksimal? Lini tengah bajul ijo dalam ancaman besar. Mampukah kolaborasi Rivera dan Gladson Paixão menjadi mesin penghancur atau justru bom waktu yang siap meledak? Jantung permainan Persebaya kini berada di bawah mikroskop evaluasi yang amat tajam. Eksperimen menduetkan Francisco Rivera sebagai kreator serangan dan Gladson Paixão sebagai penyeimbang ternyata belum sepenuhnya berjalan sempurna. Di atas kertas, kombinasi visi bermain dan kekuatan fisik ini terlihat sangat ideal. Namun di atas rumput hijau, pembagian peran mereka masih sering menyisakan celah berbahaya. Transisi dari menyerang ke bertahan terkadang lambat, meninggalkan lubang besar yang siap dimanfaatkan musuh. Keraguan pun mulai membayang jelang guliran liga. Apakah chemistry kedua gelandang ini hanya butuh waktu untuk dipoles, atau justru gaya bermain mereka yang sebetulnya saling berbenturan di lapangan? Waktu terus berjalan rapat. Apakah duet ini akan terukir sebagai simfoni terindah Persebaya atau malah menjadi simpul lemah yang meruntuhkan impian juara? Tembok pertahanan Hristo Mitrevski. Seberapa kuat lini belakang Persebaya diserang skenario counter-attack? Satu celah kecil dalam transisi bisa berujung petaka fatal. Mampukah Hristo Mitrevski menjaga benteng Persebaya dari gempuran serangan balik yang mematikan? Lini belakang Persebaya kini berada dalam ujian paling menegangkan. Ketika bajul ijo asyik menggempur pertahanan lawan, ada ancaman tersembunyi yang siap menikam dari belakang. Skenario counter-attack. Disinilah peran sang komando Hristo Mitrevski diuji hingga batas maksimal. Memimpin lini pertahanan saat tim sedang bertransisi dari menyerang ke bertahan bukanlah perkara mudah. Kehilangan fokus 1 detik saja, celah menganga di area pertahanan siap dimanfaatkan oleh penyerang cepat musuh. Banyak yang mempertanyakan ketahanan benteng ini. Apakah kepemimpinan Hristo cukup tangguh untuk mengorganisir koordinasi lini belakang?
Atau justru skema bertahan Persebaya akan kocar-kacir saat digempur serangan kilat bertempo tinggi? Malam ini panggung pembuktian dimulai. Apakah Risto akan berdiri kokoh sebagai tembok besi yang tak tertembus, atau justru roboh dihantam badai serangan balik lawan? Mencari pengganti peran kunci di sisi sayap. Apakah stok winger Persebaya musim ini sudah cukup mewah? Satu tackle brutal bisa menghancurkan seluruh musim. Mampukah stok pemain sayap bajul ijo menyelamatkan tim, atau justru jadi titik hancurnya taktik Persebaya? Sisi sayap Persebaya selama ini menjadi mesin pembunuh paling mengerikan di atas rumput hijau. Namun di balik kehebatan para pilar utama, ada teka-teki besar yang siap meneror sepanjang musim. Analisis kedalaman skuad kini memicu keraguan yang mengancam. Jika badai cedera menghantam atau sanksi akumulasi kartu menarik keluar para penyerang sayap andalan, apakah para pelapis di bangku cadangan siap mengguncang panggung? Banyak yang menilai kedalaman winger bajul ijo musim ini sangat mewah dan bergelimang talenta. Tapi tak sedikit pula yang merasa kualitas antar pemain masih terlampau jauh, membuat celah fatal yang siap dimanfaatkan musuh ketika rotasi terpaksa dilakukan. Panjangnya kompetisi akan menjadi hakim sejati. Apakah deretan sayap Persebaya adalah kemewahan penentu gelar atau justru ilusi indah yang runtuh saat krisis tiba?